Perseteruan rumah tangga antara Ben Kasyafani dan Marshanda kian memanas. Kemarin usai menjalani sidang, Marshanda membuat pengakuan yang mengejutkan. Marshanda memiliki bukti perselingkuhan Ben dengan seorang wanita berinisial MS. Marshanda juga mengaku bahwa kini dirinya mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Sienna. Lantas benarkah Marshanda sempat mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Pemirsa, berikut liputannya. Prahara rumah tangga pasangan Ben Kasyafani dan Marshanda yang awalnya terselubung misteri akhirnya perlahan mulai terungkap. Setelah Ben secara belak-belakan menceritakan hubungan terlarang Caca dengan seorang pria berinisial R, maka kini giliran Caca yang mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ben. Tindak kekerasan tersebut dilakukan Ben sambil menggendong putri kecilnya. Hal ini diakui Caca terjadi pada bulan Maret 2014 lalu. Akibat perlakuan kasar Ben, Caca menderita luka lebam di kakinya. Sayang, Marshanda tak menunjukkan bukti visum setelah mengalami tindakan KDRT. Hari ini aku membawa bukti-bukti yang memang sudah ada sejak lama, tapi aku tidak pernah angkat, terutama ke media karena memang aku respect kepada Ben. Cuman sudah sampai sejauh ini sepertinya aku kan di sini kan nggak mau perang gitu loh, tapi dari Ben terus-menerus jatuhnya jadi kayak menyepelekan aku dan menginjak-injak aku. Jadi aku mengangkat bukti-bukti ini, ada bukti tentang KDRT, ada bukti tentang dia ada kemungkinan selingkuh dengan perempuan lain yang aku lihat sendiri emailnya. Jadi hari ini kita membawa bukti-bukti yang sudah jelas dan itu valid. Nah ini buktinya setelah Ben melakukan KDRT dan itu pun dilakukan di depan Sienna. Jadi aku rasa sangat wajar sekali kalau dari pengacaranya Ben ciut gitu loh, itu wajar banget gitu. Dan aku pun juga ngeliat mereka, aduh ya udahlah ya. Kejadiannya adalah waktu itu Ben lagi gendong Sienna, terus kemudian kita lagi pokoknya lagi mempermasalahkan sesuatu. Terus udah gitu karena Ben emosi dan aku udah bilang Ben kalau misalnya mau istilahnya nih ya, kalau misalnya mau membicarakan ini Sienna bawa keluar dulu kasih ke suster. Dan udah gitu karena aku mau gendong Sienna, karena Sienna terus-menerus minta gendong sama aku, di gendongannya Ben gitu. Dia ibu-ibu gitu-gitu. Terus udah gitu pas aku mau ngambil Sienna, Ben dorong aku. Pertama dia dorong aku dan dorongnya bukan sekedar dorong doang. Aku cewek, dia cowok, badannya jauh lebih gede dari aku. Aku sampai terhempas ke belakang, jatuh ke tempat tidur. Itu di depan Sienna. Sienna nangis-nangis itu udah pasti, nangis histeris. Yang kedua, masih Sienna di gendongannya Ben dorong aku sekali lagi ke belakang sampai aku terhempas nubruk kursi, sampai kursinya pun ikut kepelanting ke belakang. Dan aku sampai memar-memar seperti itu gitu. Jadi ini bukti-bukti yang kenyataan yang selama ini nggak pernah mau aku buka karena sejak awal seperti aku bilang aku nggak mau jadi menjelek-jelekan gitu loh. Cuman kalau sampai kesini aku lihat aku mesti stand up juga untuk diri aku sendiri gitu. Aku nggak bisa terus-menerus diinjek-injek dengan fakta-fakta yang kalau katanya Ben berdasarkan feeling bukti saya benar. Nggak itu kapan gitu, Ben juga nggak ingat ya maksudnya kapan itu, terus kapan terjadinya nggak tahu gitu. Terus ada nggak visumnya gitu. Dia menggugat Ben ya kan, cerai kan dan hak asuh. Bukti yang diajukan dari awal dia minta waktu 4 minggu sampai hari ini. Yang diajukan hanya apa? Akte nikah kopi, akte kelahiran kopi. Malah asli yang saya bawa pada minggu yang lalu. Jadi saya menguatkan sebetulnya kan kopi bukan merupakan bukti gitu. Kejadian ini sebenarnya ingin ia simpan rapat-rapat mengingat ia masih menghormati Ben. Jika akhirnya Marshanda memilih menjadikan peristiwa tersebut sebagai bukti, tentu lantaran posisi dirinya yang sudah sangat terpojok. Selain tindak KDRT yang diduga dilakukan Ben, Marshanda juga mencurigai sang suami memiliki wanita lain. Ia menemukan email mesra Ben bersama seorang wanita berinisial MS. Padahal sebelumnya Ben menuding orang ketiga berasal dari pihak Marshanda yang meruntuhkan mahligai pernikahan mereka. Kata-katanya I love you itu aja. Pokoknya dari ceweknya ke bandnya ada, emailnya dari bandnya ke ceweknya pun juga ada dengan inisial MS. Dan itu pun mengenal itu? Ya inisialnya MS gitu. Pokoknya itu emailnya karena kan passwordnya Ben ke save di laptop aku. Pas aku buka Gmail kebetulan loginnya ke ininya dia gitu. Pas aku nemuin tiba-tiba ketemu email-email dengan cewek ini sekitar tanggal 20-an Mei. Bahkan beberapa bulan lalu aku baru nemuin 2 mingguan lalu. Kenal dari lama, udah kenal. Memang bukan artis, mereka memang temenan dari lama.
Yang tak kalah penting dari prahara rumah tangga Ben Kasyafani dan Marsyanda adalah perebutan hak asuh putri kecil mereka. Keduanya sama-sama merasa paling berhak mengasuh Sienna. Untuk membuktikan bahwa kondisi kesehatan serta mental Marsyanda tidak terganggu seperti yang didengung-dengungkan selama ini, serta dirinya layak mendapatkan hak asuh Sienna, Marsyanda membawa bukti rekomendasi dokter yang menyatakan dirinya tidak mengidap penyakit bipolar. Tadi dimajukan bukti dari 5 dokter, mana itu bukti 5 dokter, bahwa dokter dari RSPAD, bunyinya bahwa dia bisa merawat anaknya. Jadi apa yang dikatakan oleh katakanlah media dan lain sebagainya, kan ini kan mengenai perawatan anak. Dia bisa merawat anaknya, ditandatangani oleh 5 dokter. Kolektif kolegial. Kolektif, 5 dokter. Dokternya Dokter Bagus, Dokter Dina, Dokter Titis, Dokter Agung, Dokter Gunawan. Bunyinya bahwa dia bisa merawat anaknya. Karena ini kan perceraian dan perawatan anak. Saksinya ada 4. Kita bukanya sekarang kan, biasa kan enggak kan. 4 itu, 1 mamahnya Ben, kedua istri mantan manajernya Caca, 1 lagi ahli kejiwaan, 1 lagi kaseto psikologi anak. Kalau mamah Ben sama istri pernah, Caca sendiri bilang bahwa dia memang gangguan bipolar. Ketika menjalani perawatan di rumah sakit awal Agustus lalu, Marsyanda menilai Ben tidak peduli terhadap kondisi dirinya dan tak pernah datang untuk menjenguk. Saat menjalani perawatan, Marsyanda memang menitipkan Sienna kepada Ben. Tetapi hingga saat ini, ia justru mengaku tak bisa menemui putrinya. Ia merasa Ben menghalang-halangi dirinya untuk menuntaskan rasa kangen kepada Sienna. Kalau memang dia masih care sama aku, dia masih pengen aku menjadi istrinya. Contoh deh kemarin aku di rumah sakit, dia peduli apa? Dia nyariin nggak? Dia khawatir nggak? Dia hubungin aku nggak? Setelah aku keluar pun dia bodo amat, dia cuma mikirin pokoknya Sienna sama gue. Dan bahkan setelah aku kasih Sienna ke dia, karena aku pikir udah deh keadaan lagi nggak enak, Sienna sama kamu dulu. Sebulan kemudian ketika aku minta ketemu sama Sienna, sama dia nggak dikasih. Jadi ya udahlah, aku nggak ngerti, mungkin dia nggak bisa menerima aja. Belum diputuskan. Tapi sekarang bisa Sementara Ibu ditempatkan di mana? Kan sejak awal itu hari memang Marsyanda juga titip di Ben, memang pas Ben. Kan ada indikasi Sienna. Nggak ada larangan. ya. Tapi tadi katanya mendengar kabar kalau Ben sudah nggak mau ketemu sama Caca lagi. Enggak lah. Kalau saya sih ya melihat situasi yang seperti sekarang sudah pasti saya pengennya ya Sienna sejauh ini nyaman, ada saya, ada keluarga saya, ada orang tua saya lengkap, terus habis itu ada adik saya juga, ya. Terus kita biasa kumpul bareng, kumpul keluarga dan segala macam. Buat saya adalah nilai-nilai keluarga itu penting dan saya ingin membesarkan anak saya di dalam nilai-nilai keluarga yang seperti itu, bahwa ya keluarga itu nomor 1 apapun alasannya, apapun hal di luar itu, semua ini kita di dunia ini ya hidup hanya untuk ibadah dan bersama dengan keluarga, itu aja. Rayakan first anniversary pemain ganteng-ganteng Serigala Dahlia Polan siapkan kado spesial untuk sang kekasih di sela-sela rehat syuting. Lantas seperti apa kemesraan sejoli ini merayakan 1 tahun jalinan asmara mereka? Terus tonton Was-Was yang akan kembali setelah jeda berikut ini. Nggak nyangka sih, aku sendiri. 1 tahun merangkai cerita cinta bersama sang kekasih, salah satu pemeran sinetron ganteng-ganteng Serigala, Dahlia Polan, ingin memberikan kado spesial pada belahan jiwanya, Fandi Christian. Ia ingin perjalanan mereka menapaki hari demi hari, hingga akhirnya genap 1 tahun menjadi momen yang indah dan tak terlupakan.